Ya, kita ketahui bahwa anak tak lepas dari bimbingan arahan ya dari orang tua. Makanya kita sebagai orang tua, termasuk kami para guru, jangan pernah bosan untuk terus menimba ilmu bagaimana lebih baik dalam membimbing mendidik anak-anak yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, soleh dan soleha, yang berakhlakul karimah, ya, yang sukses sebenarnya dunia akhirat, sehingga membahagiakan dan memberikan syafaat juga ya nanti anak-anak kita di yaumil akhir nanti dengan dia menjadi anak-anak yang hafiz-hafizah. Amin. Selanjutnya saya tak lupa dalam kegiatan ini mungkin banyak kekurangan dari kami dalam memberikan pelayanan atau pelajaran yang lainnya. Suryani, waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Setuju sudah kita laksanakan, antusiasnya luar biasa, mudah-mudahan berdampak sangat positif dan baik untuk Bapak dan Ibu semuanya, terutama untuk anak-anak kita selaku masa depan bangsa. Saya ucapkan beribu rasa terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan cuma untuk hari ini, tapi akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya juga mohon dukungannya karena masih banyak program dari kelas 8 yang belum terlaksana. Tanpa dukungan juga dari Bapak dan Ibu semuanya, kegiatan itu akan terasa sulit kami laksanakan. Sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta, Ibu Dr. Hajah Yeni Triasin MPD, kepada beliau kami persilakan. Baik Pak, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber hari ini yang hadir, ini yang kedua kalinya hadir ya Bu ya. Kemarin untuk orang tua kelas 7 ya, yaitu Bapak Triatno Yudo Prabowo MSI Magister Psikologi dan Ibu Triyeni Israyeni MSI. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para wakil, alhamdulillah ini hadir wakil kesiswaan. Angkat tangannya. Wakil Humas di Ukulal atau bagian dokumentasi. Pak Wawan datang nggak? 1 sampai 86 yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita COVID itu ya terhadap gadget ya itu sangat itu berpengaruh kepada belajar anak juga di sekolah ya. Kemarin saja setiap pagi itu kan kegiatan tadarus. Saya maunya semua sistem di MTs Negeri 1 itu berjalan bukan karena kepala madrasah, tetapi karena kesepakatan pada waktu raker itu ya. Sistem berjalan. Kedepannya bisa berkembang dari parenting, ada taklim, Pak Haji sering isi khutbah Jumat. Sama Pak, ini juga bisa diisi taklim juga. Jadi saling belajar. Belajar mah nggak mudah ya. Di mana aja bisa belajar. Tapi kan silaturahmi lainnya punya. Silaturahmi itu memperpanjang umur, melapangkan rezeki, itu harus yakin. Dana untuk Palestina itu sudah saya sampaikan ke Bulala bagian humas, tolong penggalangan dana untuk Palestina, baik orang tuanya, siswanya, gurunya, pegawainya, semua keluarga besar MTs Negeri 1 kita bantu doa, bantu materi yang punya ya dikumpulkan, kemudian nanti diserahkan ke Kemenang Selatan, dari Kemenang Selatan ke Kanwil, dari Kanwil ke Bazis, kalau nggak salah Bazis DKI. Kegiatan hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Demikian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Saiful Bahri SAG. Waktu dan tempat kami silakan. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang harmonis ya Allah. Anak-anak yang membanggakan ayah bunda, anak-anak yang membanggakan MTS Negeri 1 ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang berprestasi ya Allah. Bil akhirati hasanatan wa jannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, di bawah, ya sedang di bawah. Itu Ibu Wakil Bidang Kesiswaan. Kemudian Bapak Ibu Walas yang hari ini hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sudah mempertemukan kita di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari sembilan dan keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak. Tepuk tangan dulu Bu. Baik, terima kasih. Penasaran nggak Bu? Karena di hadapan kita sudah ada dua narasumber yang sangat profesional. Beliau adalah psikolog. Baiklah, sebelum kita mulai akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. MSI. Pendidikannya S1-nya adalah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusan psikologi ya Bu? Ya, Indonesia. Kemudian beliau juga mendapatkan banyak sertifikat konseling, psikoterapi, qalbul salim, sertifikat rational emotive behavioral therapy life coach dan lain-lain. Aktivitasnya ini yang luar biasa Bu. Beliau adalah penulis buku The Great Dad, 5 Pilar Ayah Hebat. Penulis buku Game Over, memahami, mencegah dan mengatasi kecanduan game atau internet gaming disorder. Ini kapal Bu, kapal nggak Bu? Kapal ya. Namanya adalah Bapak Triatno Yudo Prabowo MPSI. Beliau adalah seorang psikolog. Pendidikannya S1 Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. S2-nya Magister Profesi Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta. Kemudian PhD Candidate on Research of Father Involvement and Family Resilience at University Utara Malaysia. Berarti masih ongoing ya Pak? Iya, belum selesai. Founder dan penasihat komunitas Rumah Surga serta trainer dan narasumber seminar atau training kajian atau taklim. Tambahin lagi nih pantunnya saya. Nasi padang pakai gulai kikil. Karena lapar kan. Ayo bercancan sekarang nasi padang kan. Minumnya minum jus mangga. Karena Allah suka yang ganjil, saya kasih salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS yang 1. Keluarga tua. Masya Allah. Buat bapak-bapaknya Masya Allah. Sekarang ini minumnya dicek sound saya. MTS 1. Allahu Akbar. Kalau saya panggil ayah bundanya, nanti jawabnya adalah keluarga hebat. Allahu Akbar. Siap? Siap nggak? Katanya mau bela Palestina. Allahu Akbar yang kencang. Ya, Pak. Allahu Akbar yang kencang Pak. Allahu Akbar. Nah, kayak gitu ini Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah lama-lama nih. Ada berapa objek? Objek ya, objek ini bisa itu. Apa Bu? Ada lebih dari 4? Tambahannya apa? Ada
Ada bapak-bapak lagi dulu. Sama ada 40 perempuan yang pakai topi. ada perempuan. Terus wajah tadi Kotak, ada box, kotak ya, tempat makannya tuh ya. Apalagi Pak, Bu? kotaknya. Jadi ada berapa Bu? Ada banyak ya? Ada banyak. Bapaknya tadi jawab 3, ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Sekarang saya mau tanya, sebenarnya ada berapa? Ayo. Pak, ada berapa? Siapa yang bilang Pak? Katakan. Kira apa yang bisa Ibu Bapak ambil dari game yang kita tadi praktekkan, kita lihat secara langsung. Silakan Ibu, silakan. Apa? Sepakat aja cuma ada satu wajah. Salah apa benar? Kurang tepat ya. Jadi Bapak Ibu boleh hadir sebelum hari ini dengan perspektif masing-masing, pemahaman masing-masing, cara mengasuh anak, pola mengasuh anak. Tapi nanti ketika kita sudah sampaikan dalam konteks studi ilmiah, dalam konteks ilmu pengetahuan, mudah-mudahan nggak ngeyelan lagi. Sepakat? Ya? 81 sampai 2000 itu generasi Y. Y. Ini namanya generasi Milenial. milenial. Kalau kita menyebut generasi milenial, sebenarnya ini Bapak Ibu. Jadi Generasi ibu-ibunya, bapak-bapaknya milenial sebenarnya, bukan anak kita yang sekarang ya. Generasi X, ada generasi X. 80 ke bawah. 80 ke bawah. 1965 sampai tahun 1980, kelahiran 96. Saya untuk membicarakan perasaan dan masalahnya. Saya mendorong anak saya untuk membicarakan perasaan dan masalahnya. Lanjut, nomor 5. Aja anak-anak kita connect internet Bapak Ibu. Berapa jam dalam sehari ayah bunda ketika Anak-anak kita anak berinteraksi dengan HP atau gadgetnya? kenapa? Sampai tidur sampai subuh ya? Aduh, PR banget gitu ya. Ya. Dalam penelitiannya rata-rata generasi Z itu connect dengan internet itu minimal 6 jam. Ya, mendengar menyakiti nilai-nilai tangannya. Karena stres ya. Karena stres, karena depresi, karena dibullying dan yang lain-lainnya, ada masalah orang tuanya. Dan itu klien kami banyak sekali. Dan tadi gadget itu ada umur seperti tiada. Ya. Di barat itu rata-rata karena waktu ayah itu cuma 15 sampai 20 menit. Dari 24 jam membersami anak itu cuma 15 sampai 20 menit di barat. Di Indonesia gimana? Cuman 38 berapa tuh? 26,2% keterlibatan ayah itu yang hanya secara langsung itu nggak lebih dari 50%, langsung terlibat. Tesis al-Juwar Ma'al wal Abnan fil Qur'anil Karim. Jadi ini tesis penelitian S2 dari Sarah binti Khalid, meneliti dialog antara ayah dengan anak di dalam Al-Quran. 17 dialog. Jadi ada berapa? 17 dialog. Yang dipotret di dalam Al-Quran. 14 dialognya adalah dialog antara ayah dan anak. Cuman 2 dialog antara ibu dengan anak, dan cuman ada 1 dialog itu antara orang tua ayah ibu dengan anak. Ada yang nanya, apa aja suratnya? Boleh diikuti. Boleh kan? Ada empati dan ada saling menghormati. Nah ini yang penting sekali, bagaimana kita membangun keterbukaan dan keharmonisan dari anak-anak kita, ayah bunda. Karena kalau misalnya ini komunikasi kita mandek, masalah itu akan tambah banyak. Dan usahakan kalau ada masalah bukan berarti harus selesai dalam saat itu juga, tidak. Tapi setidaknya ada komunikasi. Dan ini yang kita ingatkan kepada klien-klien kita. Saat mereka datang, anaknya bermasalah, umur berapa? Misalnya tadi 14 tahun. Datang ke kita ya selama 14 tahun, dia anaknya taruhlah dikurangi 3 tahun ya, anaknya tidak bermasalah mungkin gitu ya. Tahap perkembangannya mulai 4 tahun sampai 14 tahun, 10 tahun. Dia melakukan tadi mungkin pengasuhan yang bermasalah atau yang kurang, sehingga memunculkan masalah pada anaknya, datang ke kami. Dengerin, active listening namanya. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Kayaknya udah minta sabar, apalagi ibu-ibu ya. Sehari berapa kata yang dikeluarkan, Bu? Berapa?
nggak bro? Nggak usah. Kamu kemarin berapa kali sih ibu bilang? Wah, kemarin waktu bulan kemarin, pekan kemarin, wah diinget tuh. Kalau perempuan itu harus sejarah. Sampai detail ya. Sampai detail. Ya makanya meminta maaf. Apalagi sekarang itu ada yang namanya inner child ya. Inner child yang tersakiti, rasa yang kemudian dipendam sama anak-anak kita, kaitannya sama orang tuanya, kesal sama orang tuanya. Ada klien kami anak laki-laki yang paling dibenci di dunia ini adalah ayahnya. Sehingga salah satu kejadian dia pendam tuh Pak, dari kecil dia nurut. Ini kan bapak ibu ada dari remaja ya. Bisa di relatif nurut apa enggak kalau dari remaja? Beda sama zaman dulu ya. Udah mulai ngejawab, udah mulai argumentasi. Kalau disuruh sholat, kamu udah sholat belum? Ayah itu belum. Nggak blocking, meminta maaf. Kaitannya sama tadi klien kami ya. Sampai dia akhirnya usianya itu mulai di dewasa awal, kuliah semester awal, badannya lebih gede dari bapaknya. Satu kejadian di lantai 2, ini ayahnya yang mention kepada saya. Di lantai 2 ada kejadian yang luar biasa, ayahnya marah, anaknya keluar pisau. Berapa tahun ya? Dia kuliah keluar pisau. Ayahnya 19 tahun. Ngomong sama saya, Ustaz, saya ini karateka banditan. Di kayak gituin, saya merasa ditantang. Turun ke bawah ngambil golok. Alhamdulillah katanya, dia cerita dalam dia jalan naik tangga itu dia ingat Allah, istighfar, turun, taruh goloknya untuk sementara waktu dia keluar rumah. Bisa bayangin kalau kemudian ayah sama anak yang satu pakai pisau, yang satu pakai golok. Kalau bapak ibu kan cuma dengar doangnya, cuma baca berita kita kayak tadi, kita ngalamin langsung cerita orang tuanya, pelakunya itu datang kepada kita. Punya kepala isinya berbeda sama kita. Kemudian memahamkan, bukan memaksakan ayah bunda. Jadi kita bukan dalam konteks kita ini memaksakan anak-anak kita, enggak. Tegas itu kaitannya dengan kita memahamkan kepada anak-anak kita konsep. Jangan sampai kita kerjaannya cuma marah. Kalau saya sering nyontoh itu, kalau anak kita masih kecil tuh jalan sama kita gandeng, dia kesandung berdarah, gimana kita? Karena ayah bunda keterbatasan kita sebagai manusia, kekuatan yang maha kuat itu hanyalah milik Allah. Kita minta sama Allah di dalam doa-doa kita yang mustajab, bahkan saat melihat anak-anak kita berangkat sekolah. Usahakan ayah bunda, kalau ayahnya harus berangkat pagi, ibunya kalau ayah ingatkan ayahnya, ayah tolong cium anak kita. Bahkan Rasulullah ayah bunda Fatimah Az-Zahra sudah menikah, tetap mencium keningnya Fatimah Az-Zahra. Jadi setiap Rasulullah pergi dari satu tempat, dari mana, pulang ke rumah yang dicari pertama kali adalah Fatimah Az-Zahra. Kemudian seorang remaja putri di Jeneponto, Sulawesi Selatan nekat melompat dari lantai 3 gedung Rusunawa tempat ia tinggal. Warga yang mengetahui aksi nekat itu membawa korban ke rumah sakit. Harmonisasi keterbukaan hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama adalah pola asuh. Yang kedua kerjasama. Yang ketiga adalah komunikasi. Dan yang keempat doa. Kita akan lihat seperti apa. Jadi apa Bapak Ibu? Yang pertama pola asuh. Yang kedua yang ketiga, yang keempat doa. PK2D. PK2D. Ini 1,5. Ya, ini 2,6, ini 1,9, ini 1. Berarti ibu paling tinggi ya? Paling tinggi yang bagian satunya paling tinggi. Oh banyak ya. Banyak ya. Banyak. Sekarang yang bagian 2-nya paling besar. Nilai akhir bagian 2-nya paling besar. Bapaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ibu-ibunya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, asumsinya adalah kecenderungannya otoriter pola asuh. Dan kaku berpusat kepada orang tua, komunikasinya relatif satu arah. Jadi anaknya itu nggak dikasih ruang untuk berkomunikasi, berpendapat.
Semuanya tentang orang tua. Tiga, kalau ini yang paling besar, maka relatif permisif. Gimana tuh saya permisif? Permisif itu serba boleh. Kebalikannya, ya, Mau pulang jam berapapun terserah, mau main game sampai kapanpun terserah, semuanya terserah anak. Ibunya, bapaknya cuek. Nah, itu permisif. Berpusat pada Itu, anak. Berpusat pada anak. Ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah demokratis. Ini penuh kasih sayang tapi tetap tegas. Kalau yang permisif itu lebih kepada kasih sayang. Kata ibunya apa tahu sih Pak? Bukan itu yang isi. Kan ibu-ibu sendiri sama bapak yang isi. Tapi lagi-lagi ayah bunda, hasil dari kuis tadi bukan berarti mencap diri kita, oh saya orang tua. Terbukan. Justru kita mengambil pelajaran. Sampai doa. Hujan badai. Sekarang balik kanan. Balik kanan. Ya. Aksa. Hujan rintik-rintik. Ini Bu. Nah tuh. Enak ya. Hujan deras. Kalau berapa bilang, Bu, lagi Pak, biar enak terus. Pijit dengan cinta. Sampai saya lupa. Ya, nanti di rumah lanjutin sama suami dan istri masing-masing. Tanya. Mari Bu, boleh tunjuk tangan Bapak Ibu. Ada dari ayah, pojok bapak, Oh Bapak, baik. dua dari ibu-ibunya sekarang. Ibu-ibunya? Ya. Satu lagi. Baru tiga. Penjelasan-penjelasan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam pendidikan anak saya sangat-sangat berharga itu Pak. Selanjutnya saya butuh arahan. Oh iya, saking semangatnya. Ya, saya Pak Irawan, orang tua dari Hanif akan membanding kelas 86. Pertanyaannya gini Pak ya Bu, anak saya itu kan ketahuan sudah punya gadis gitu, nggak suka belajar kan ya, rumah agak senang sih itu, tapi saya khawatir kebablasan gitu dan nggak bisa saya kontrol. Kemarin juara ya Pak? Bapak? Juara e-sport ya? Baiknya bersikap terhadap anak saya agar sikap yang proporsional untuk tepat sasaran yang saya harapkan itu jangan kebablasan aja. Ada yang saya wawancara saya harapkan seperti apa. Tuh. Yang kedua, ketiga nih Pak Bu. Boleh Bu. Satu orang. Saya tidak pernah bisa buka karena ada passwordnya. Saya berbagai cara agak sulit karena saya ingin membangun keterbukaan. Nah pertanyaannya ini sebenarnya gimana? Yang ketiga anak satu termasuk yang suka banget handphone. Saking suka sama handphone, sosialisasinya menjadi berkurang. Itu saja, pertanyaan saja. Mohon alat yang dipilih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tuh benar-benar lebih nyaman komunikasi sama teman. Paling kalau sama saya, kalau saya udah dapat info dari temennya baru saya korek-korek lagi. Terus ada salah satu temannya dia nih yang maaf ya, saya nggak sebutin nama Pak, dia broken home. Terus dia kalau cerita sama saya. Yang anaknya itu itu yang belum. Cuma jadi saya nggak enak sama ibunya gitu. Buat kerja juga. Iya, maka saya jarang komunikasi. Ya, paling kalau kata Ustaz kali gitu, ya paling dari doa aja. Dan mencontohkan apa yang kita buat sholat aja. Kita nggak pernah nyuruh anak saya sholat, kecuali saya sholat. Saya nggak pernah nyuruh anak saya ngaji, kecuali yang penting dalam belajar ngaji. Mohon pencerahannya, gimana caranya biar bisa komunikasi. Dua perempuan semuanya. Kebetulan anak yang pertama itu waktu saya karena dia cerita, ayah ibu saya ada yang menyenangi, langsung malam itu juga saya ke Semarang. Dan laki-laki itu menghadap ke saya waktu itu ketemu di hotel ya, karena saya nginep di hotel, dia ngadep ke saya.
Dan dia cerita, saya sedang S2 Bu, ini bapak-bapak pokoknya. Nah cuma saya menganggap anak saya ini lagi kuliah. Dan saya menginginkan anak saya ini setelah lulus mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan saya. Karena saya juga dari daerah Bu. Dari daerah itu kan orang berprinsip saya harus fight. Kalau saya tidak fight maka saya tidak bisa berhasil gitu. Jadi saya menekankan belajar dulu. Cari kerja dulu, kalau sudah mapan silahkan gitu. Nah, apakah memang anak saya ini tidak terlalu dekat dengan ayahnya gitu. Padahal selama ini memang kondisinya suami saya kerjanya berpindah-pindah. Nah, anak dua itu memang berdekatan dengan saya terus dari kecil gitu. Terus anak saya yang kedua mungkin dialami oleh semua bapak ibu ya. Apakah anak zaman sekarang itu kalau disuruh bekerja tidak mau? Ya jadi sama anak saya yang kedua ini kalau disuruh belajar nomor 1. Ya tapi kalau disuruh ayo deh bantuin ngepel, bantuin bersihin kamar mandi gitu ya. Wah Bu, PR saya banyak. Mungkin anak saya tuh memang saya lihat anak zaman sekarang itu memang PR-nya banyak Bu. Karena anak saya juga yang kedua udah kuliah gitu. Mungkin kuliahnya tidak dengan sama dengan saya ya. Saya dulu kuliah di Unsur juga, saya bekerja juga sambil belajar, tapi anak saya kenapa tidak bisa gitu. Nyapu dek sambil menghafalkan, masa tidak bisa. Walau Bu, PR saya itu banyak banget pungutannya. Padahal menurut saya sama saja. Apakah ini dialami oleh bapak-bapak dan ibu? Nah, jadi misalkan HP anak di password. Sudahkah kita bicara dialog dengan anak bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak kita terkait dengan penggunaan gadget, tata tertib aturan kita dalam menggunakan gadget di rumah. Ya termasuk antara orang tua, ini kan ayah suami istri HP-nya dipasswordin juga. Iya kan? Berikan pemahaman, lagi-lagi berikan pemahaman. Satu, kita tidak perlu kemudian menyampaikan kaitannya dengan bahwa kenapa kamu suka sama lawan jenis ya, kita tadi normal, alhamdulillah. Itu kita harus bersyukur dalam kondisi sekarang anak kita suka dengan lawan jenis itu, alhamdulillah. Kan akan mentok ya penjelasan kita kaitannya dengan bab nikah. Nanti beda nih dengan Bu Sobat, Bu Eni ya. Bu Eni. Bu Eni. Ini kan babnya nanti bab nikah. Kalau ini babnya adalah pergaulan itu. Kalau kamu sudah paham konteks pergaulan yang bisa disampaikan seperti tadi, intinya dia bicara dari hati. Dan anak lagi itu umumnya pengen sebenarnya ngomong sama siapa? Lempar barang. Mana kuliah? Konteks mendekatkan disiplin itu tadi yang penting tegas, bukan keras. Gak perlu ada lempar-lemparan, ada piring terbang, ada HP terbang, apalagi kalau itu disalahpahami oleh anak kita, dia nanti akan niru. Nirunya gimana? Dia nggak akan punya pemahaman bahwa barang itu dibeli dong, ada duitnya. Nah, kalau kita main lempar-lempar aja kita yang beli. Tapi itu pun anak akan niru sama kita. Kita tidak masukkan di sini role model, tapi ada kalau di buku kami itu diteliti itu role model sebagai prinsip utama dari kita mengasuh anak. Lagi-lagi dialog, tanya dulu aja. Kita kan mau bikin tata tertib di rumah. Adik, kakak, kita mau bikin tata tertib nih. Coba deh masukannya apa? Biar mereka yang masuk-masukan. Boleh main HP 12 jam, misalnya gitu kan. 12 jam, bener gak tuh main HP 12 jam? Diamin dulu, gak apa-apa, namanya masukan kan tuh. Nanti juga kita yang akan mengarahkan. Tugas orang tua itu nanti mengarahkan. Oke, udah ya tadi masukannya seperti ini. Nih, jadi ayah sama bunda punya masukan yang ya sama-sama, tapi nanti berbeda dari sisi jamnya, waktunya. Kira-kira seperti itu. Kemudian Pak Syukron, sama-sama pendiam. Jadi doa aja, Masya Allah, nanti di bahasa Tuhan katanya gitu ya. Kaitannya dengan doa dan mencontohkan menjadi role model sudah benar Pak Syukron, Pak Syukron tadi. Tapi ini buat kita semua nih, bukan hanya Pak Syukron. Kalau kita sudah sadar sama kekurangan yang ada pada diri kita, Bapak Ibu, jangan itu dijadikan justifikasi pembenaran. Tapi harusnya kita ubah. Misalkan kayak tadi, ini jangan salah tangkap juga. Pola asuh kita adalah pola asuh misalkan tadi yang otoriter.
pembenaran. Memang kita otoriter ke orangnya, bukan gitu, tapi kita ubah. Dan itu curhat, ya diomelin dulu. Jadi akhirnya dia nggak mau curhat. Caranya gimana? Ajak dia makan bakso, ngopi. Makanya anak-anak kita itu yang remaja